Apakah dulu serta-merta sekali diomongi, kita langsung meninggalkan keyakinan yang telah berpuluh tahun kita pegangi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, akhlak selanjutnya adalah santun dalam menyampaikan nasihat sambil memperhatikan kondisi psikologis orang yang dinasihati. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibah shadaqah." Ucapan yang baik adalah sedekah. Kita bisa mengambil suri teladan dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menasihati para sahabat. Abu Umamah radhiyallahu anhu bercerita dalam hadis riwayat Ahmad, suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Orang-orang pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya. Mereka berkata, "Diam kamu, diam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mendekatlah." Pemuda tadi mendekati beliau dan duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah," sahut pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai." "Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai. "Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai. "Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. "Relakah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, "Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Pendengar yang budiman, cermatilah bagaimana Rasulullah SAW tidak langsung menyalahkan pemuda tadi. Namun, dengan sabar beliau mengajak pemuda tadi untuk berpikir sebagaimana memperhatikan kondisi psikologisnya. Mungkin sebagian kalangan yang kurang paham menilai bahwa metode tersebut terlalu panjang dan bertele-tele. Namun, lihatlah apa hasilnya. Jalan dakwah memang panjang dan membutuhkan kesabaran. Tidak ada salahnya kita kembali memutar rekaman perjalanan hidup kita dahulu sebelum mengenal dakwah Ahlussunnah dan proses perkenalan kita dengan manhaj yang penuh berkah ini. Apakah dulu serta-merta sekali diomongi, kita langsung meninggalkan keyakinan yang telah berpuluh tahun kita pegangi? Atau melalui proses panjang yang penuh dengan lika-liku? Dengan merenungi masa lalu kelam sebelum mendapat hidayah,
dan bahwasanya kita memperolehnya secara bertahap, kita akan terdorong untuk mendakwai orang lain juga dengan hikmah, nasihat yang baik, serta secara bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 94, "Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum." Begitu pula lah keadaan kalian dahulu, lalu Allah melimpahkan nikmatnya pada kalian. Tidaklah mudah mengajak seseorang meninggalkan ideologi lamanya untuk menganut sebuah keyakinan baru. Maka langkah awal yang ditempuh, buatlah ia ragu akan ideologi lamanya, lalu secara bertahap kita jelaskan keunggulan, keistimewaan, kebenaran ideologi baru yang akan kita tawarkan kepadanya. Dengan berjalannya waktu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit ideologi lama akan ditinggalkannya, kemudian beralih ke ideologi yang baru. Kemudian akhlak dalam berdakwah yang terakhir adalah bersifat pemaaf terhadap orang yang menyakiti dan membalas keburukan dengan kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199, "Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan, serta jangan pedulikan orang-orang jahil. Potret praktek akhlak mulia ini dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah banyak, baik dengan sama muslim maupun dengan para musuh beliau dari kalangan orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai peran akhlak dalam kesuksesan dakwah. Semoga Allah menjadikan kita semua hambanya yang senantiasa istiqomah dalam dakwah dengan akhlak yang mulia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.